Apa kabar pemirsa? Selama 30 menit ke depan, saya Indah Stiani akan menemani Anda dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen kuat dalam mengatasi persoalan kejahatan narkoba. Komitmen tersebut baru terbukti bila ada aksi nyata dari seluruh elemen bangsa. Kementerian dan lembaga pemerintah terkait di Indonesia menjadi pilar penting dalam gerakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sebagai negara dengan kondisi geografisnya sangat rawan terhadap penyelundupan narkoba. Mencegah dan menangkal narkoba yang diselundupkan melalui jalur udara, darat, dan laut dibutuhkan dukungan kerjasama antar lembaga adalah Bea dan Cukai sebagai garda terdepan dalam mengatasi penyelundupan narkoba. Menurut Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono, 2/3 dari lautan Indonesia rawan akan terjadinya penyelundupan narkoba. Di Indonesia itu wilayahnya begitu luas, dari mulai Sabang sampai Merauke. 2/3-nya adalah lautan. Kemudian ada, saya belum menghitung pulaunya, tapi katanya jumlahnya 17.000 pulau. Artinya, titik rawannya ada di mana-mana. Kemudian entry point-nya sekarang tidak hanya di pelabuhan-pelabuhan besar atau di bandara-bandara besar, tapi hampir di semua titik masuk ke Indonesia bisa digunakan untuk masuknya narkoba. Itu yang membuat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan tentunya seluruh aparat penegak hukum di Indonesia harus selalu waspada untuk melihat dan mengamati di mana saja barang ini potensial masuk ke Indonesia. Bea dan Cukai adalah salah satu lembaga penting dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut Dirjen Bea Cukai Agung Kuswandono, tanggung jawab Bea Cukai yang sangat besar dalam menangani persoalan penyelundupan narkoba harus didukung oleh aparat yang cakap, solid, dan berkomitmen tinggi. Mengingat modus yang dilakukan oleh penyelundup narkoba semakin beragam. Program P4GN ini sudah diinstruksikan oleh Bapak Presiden dan Bea Cukai adalah salah satu bagian dari instansi pemerintah, dari aparat yang ikut terlibat dalam pencegahan dan penanggulangan masuknya narkoba dari luar negeri. Kami bertugas di garda depan Republik Indonesia, di pelabuhan-pelabuhan masuk. Jadi tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai luar biasa penting di sini. Namun perlu saya sampaikan bahwa P4GN ini justru merupakan suatu milestone untuk seluruh aparat bekerja bersama-sama. Sejak 2008, kalau saya tidak salah, semakin banyak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan penegahan masuknya narkoba ke Indonesia. Narkoba ini masuk dengan berbagai macam modus operandi. Ini yang membuat kita harus semakin alert. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah semakin ke belakang ini titik-titik masuknya ke Indonesia ini semakin banyak. Menurut Agung Kuswandono, kerjasama antar lembaga dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah diwujudkan melalui MOU antara Bea Cukai, Badan Narkotika Nasional, Kepolisian Republik Indonesia, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Hukum dan HAM. Kerjasama tersebut berlandaskan atas keinginan bersama untuk mensukseskan Indonesia Bebas Narkoba 2015. Saat ini Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sudah mempunyai beberapa MOU. Ada MOU dengan BNN, dengan Kepolisian, dengan Perhubungan, dengan Kumham,
semua aparat itu kita sudah punya kerjasama yang baik dalam bentuk MOU pula. Dan ke depan kami juga mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan Indonesia bersih dari narkoba 2015. Harus kita mulai dari sekarang. Satu hal yang paling penting menurut saya adalah kerjasama dan bantuan dari masyarakat, media maupun masyarakat umum. Karena narkoba tidak hanya bisa kita awasi sendirian, meskipun dengan aparat segitu banyak, kalau si pengguna masyarakat ini tidak ikut membantu, minimal memberikan informasi, minimal menjaga keluarganya jangan sampai menggunakan narkoba. Semua harus bekerja sama. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih menyaksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, dalam upaya mewujudkan Indonesia negeri bebas narkoba, setiap kementerian dan lembaga terkait diharapkan mampu merancang rencana aksi demi mendukung implementasi kebijakan dan strategi di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar, dengan hamparan laut yang luas dan potensi kekayaan alamnya merupakan berkah termasuk untuk mengatasi persoalan narkoba. Menurut Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Kelautan dan Perikanan Sarif Wijaya, pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional melakukan terobosan baru di bidang rehabilitasi korban penyalahguna narkoba dan para pecandu, dengan menyelenggarakan program pasca rehabilitasi berbasis konservasi alam, terutama di kawasan pesisir. Saya melihat Indonesia ini satu negara kepulauan ya, yang luar biasa besar. Sehingga di satu sisi kita ini punya potensi kelautan yang hebat dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Tapi di sisi lain dengan negara pulauan ini banyak tempat-tempat, banyak jalur-jalur yang bisa menjadi titik-titik lemah di dalam peredaran narkoba. Peran kita yang utama, yang pertama adalah dari sisi pendidikan. Kita bisa memberikan suatu sosialisasi kepada generasi muda tentang bahaya-bahaya narkoba. Dan semua institusi pendidikan di lingkungan KKP bisa mendukung program ini sepenuhnya dengan mencetak generasi muda baru yang sadar akan bahayanya narkoba. Kita juga bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berbasis alam, terutama di alam pesisir dan lautan, ya, kelautan kita ini, untuk merehabilitasi para mantan pecandu narkoba. Ternyata peran alam, ya khususnya lingkungan laut, itu bisa mempercepat kesembuhan dari para mantan pecandu narkoba. Sementara itu, untuk mencegah dan menangkal masalah kejahatan narkoba, melalui akses laut dan perbatasan, Kementerian Kelautan dan Perikanan membangun kelompok pengawasan masyarakat yang berada di perbatasan untuk menjadi pengawas dan sekaligus bisa menutup akses masuknya narkoba. Kita juga punya kelompok-kelompok pengawasan. Masyarakat-masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, di kepulauan, di daerah-daerah terluar dan perbatasan, itu kita didik, kita bina untuk menjadi pengawas-pengawas kita, ya, masyarakat yang menjadi masyarakat pengawas. Sekaligus bisa menutup jalur-jalur peredaran narkoba di Indonesia. Hal-hal itu yang peran strategis Kementerian Kelautan yang bisa kita lakukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada generasi muda melalui lembaga pendidikan dan pelatihan. Mereka adalah berada di kawasan yang memiliki potensi terkena bahaya narkoba.
Yang pertama, kita bekerja sama untuk mensosialisasikan bahaya narkoba kepada generasi muda. Tentu saja KKP melalui lembaga-lembaga pendidikannya, lembaga pelatihannya, maupun komunitas-komunitas nelayan, komunitas masyarakat pembudidaya, mereka adalah daerah-daerah yang mungkin memiliki potensi bahaya terkena oleh bahaya narkoba. Itu yang kita lakukan sosialisasi. Yang kedua, kita melakukan pelatihan-pelatihan pasca rehabilitasi. Itu yang kita kembangkan bersama. Yang ketiga, kita bisa menyelenggarakan kerjasama dengan BNN, khususnya memberdayakan masyarakat-masyarakat pesisir, kepulauan, dan perbatasan untuk ikut serta menjaga gitu ya, wilayah kedaulatan NKRI ini dari infiltrasi peredaran gelap narkoba. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah. Saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Pemirsa, masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba merupakan salah satu masalah yang patut menjadi perhatian seluruh elemen bangsa. Dampak sosial dan ekonomi yang harus ditanggung bangsa ini akibat kejahatan narkoba mengancam proses pembangunan bangsa. Kementerian dan lembaga di Indonesia dituntut peranannya dalam gerakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sesuai tugas dan wewenangnya masing-masing. Rehabilitasi sosial bagi korban penyalahguna narkoba dan para pecandu adalah salah satu pilar penting dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Salah satu kementerian yang mendukung upaya tersebut adalah Kementerian Sosial, seperti yang diungkapkan oleh Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Samsudi. Kemensos dalam menangani pecandu narkoba bersandar pada 3 ketentuan. Pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, utamanya di Pasal 54 yang berkaitan dengan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba. Yang kedua, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang putusan pengadilan bagi pecandu narkoba. Dan yang ketiga adalah PP 25 tahun 2011 tentang institusi penerima wajib lapor bagi pecandu narkoba. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Samsudi juga menjelaskan peran Kementerian Sosial dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba bersandar pada 3 ketentuan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang berkaitan dengan rehabilitasi bagi pecandu narkoba, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2009 tentang putusan pengadilan bagi pecandu narkoba, dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang institusi penerima wajib lapor bagi pecandu narkoba. Semuanya adalah berkaitan dengan rehabilitasi sosial. Dan ini menjadi domain Kementerian Sosial. Nah, untuk hal ini maka Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional. Hal-hal apa saja yang perlu dikoordinasikan dan dikerjasamakan? Di antaranya yang pertama, membuat kebijakan
dan perumusan tentang tindak lanjut dari ketiga aturan main itu. Untuk ini maka kita membuat rumusan kebijakan teknis berkaitan dengan rehabilitasi, dan itu kita bekerja sama dengan Badan Nasional Narkotika. Sinergi antar semua lembaga dan kementerian yang terkait adalah modal penting dalam mengatasi persoalan narkoba. Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Samsudi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional menitik beratkan pada bidang rehabilitasi sebagai domain kerjasama. Kerjasama tersebut antara lain dalam membuat kebijakan dan perumusan tindak lanjut untuk para korban penyalahguna narkoba dan para pecandu. Menurut Samsudi, Kementerian Sosial menunjuk 30 institusi sosial untuk menjadi institusi penerima wajib lapor bekerja sama dengan panti sosial daerah dan swasta. Kaitannya dengan instruksi Presiden, itu pertama kami menindaklanjuti yang berkaitan dengan PP 11 tahun 2011. Ialah wajib lapor bagi pecandu atau pemakai narkoba itu. Nah, untuk itu sekarang Kementerian Sosial sudah menunjuk 30 institusi sosial untuk menjadi institusi penerima wajib lapor atau IPWL. Untuk itu kami bekerja sama dengan panti-panti sosial milik pemerintah daerah dan panti sosial milik swasta untuk bersama-sama menjadi institusi penerima wajib lapor bagi pecandu narkoba tersebut. Anak adalah anugerah yang berharga. Tanamkan kepada mereka norma agama, serta rasa saling menghormati dan menyayangi. Jadilah panutan dan tempat mereka bertanya. Kembangkan potensi dan bakat mereka. Ketulusan dan kasih sayang serta bimbingan orang tua adalah pondasi kokoh untuk menghindari penyalahgunaan narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Banyak kalangan mengakui kejahatan narkoba termasuk sebagai salah satu kejahatan luar biasa sebanding dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Bila demikian faktanya perlu rencana aksi yang dimiliki oleh seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam mewujudkan harapan kita bersama, yaitu Indonesia negeri bebas narkoba. Penyalahguna narkoba sangat beresiko terkena berbagai serangan penyakit, salah satunya adalah HIV/AIDS. Demikian diungkapkan oleh mantan Sekretaris Nasional Komisi Penanggulangan AIDS Nasional yang kini telah menjadi Menteri Kesehatan, Dr. Nafsiah Boy. Jadi begini, penularannya itu terjadi dari dua macam. Pertama adalah kalau seseorang menyuntik heroin, pakai alat suntik bersama. Salah satunya sudah ada virus dalam badannya, maka itu berarti melalui alat suntik ini, dia bisa menularkan kepada semua orang yang memakai alat suntik ini. Kedua adalah dia minum narkoba yang merangsang nafsu seks. Nah, ini juga berakibat bahwa karena nafsu seksnya terangsang, maka dia melakukan hubungan seks yang tidak lagi dikendalikan oleh norma-norma susila. Akibatnya adalah terjadi penularan karena hubungan seks yang tidak aman. Di samping itu ada juga anak-anak muda
yang karena kecanduan, maka mereka terpaksa membutuhkan heroin terus-menerus. Ya. Akibatnya apa? Bahwa mereka menjual badan. Untuk dapat duit, mereka menjual badan, dan kita lihat misalnya baik anak perempuan maupun anak laki-laki terpaksa menjual badan untuk bisa membeli putau. Nah, melalui cara-cara inilah terjadi penularan. Dan memang pada saat ini untuk seluruh Indonesia penularan terbanyak masih karena narkoba suntik. Menurut Dr. Nafsiah Mboy, kerjasama antar lembaga di bidang penanggulangan masalah narkoba berdampak pada problem kesehatan dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Nafsiah Mboy juga menjelaskan, kerjasama antar lembaga juga dilakukan dalam program rehabilitasi, baik itu medis dan sosial, untuk pemulihan korban penyalahgunaan narkoba dan para pecandu dengan metode berbasis masyarakat. BNN adalah anggota Komisi Penanggulangan AIDS Nasional juga. Kita kerjasamanya itu dalam banyak bidang. Pertama adalah bagaimana meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, secara khusus generasi muda, bahwa agar mereka menjauhi narkoba. Kedua, kami kerjasama adalah dalam hal kalau seseorang sudah terlanjur kecanduan, ya, maka kita berusaha dia jangan terinfeksi, baik melalui alat suntik maupun melalui hubungan seks. Oleh karena itu, kepada mereka yang sudah terlanjur menggunakan narkoba, kita usahakan betul supaya jangan sampai ketularan. Yang kedua adalah bagi mereka yang sudah terlanjur kecanduan tersebut, sekarang ada upaya rehabilitasi. Kita bersyukur bahwa ada Undang-Undang 35 tahun 2009 yang mengatakan bahwa pengguna narkoba itu bukan lagi kriminal. Mereka adalah anak bangsa yang berhak untuk hidup, berhak untuk mendapat derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan sebagainya. Sehingga mereka bisa masuk upaya pengobatan yang kita sebut rehabilitasi ya. Kalau kerjasama kita tentu dengan BNN maupun dengan kementerian lembaga yang lain maupun lembaga-lembaga masyarakat, itu ada rehabilitasi sosial yang kita sebut pemulihan adiksi berbasis masyarakat, tetapi juga ada rehabilitasi medis. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Anda masih bersama saya Indah Stiani dalam program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kejahatan narkoba termasuk salah satu kejahatan yang sulit untuk diatasi segera. Salah satunya penyebabnya adalah karena kejahatannya yang semakin terorganisir. Untuk mencegah dan memberantasnya diperlukan pula upaya yang komprehensif, terorganisir dan sinergis antar semua elemen bangsa. Permasalahan narkoba di Indonesia patut menjadi perhatian serius. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, Ruhut Sitompul,
Untuk mengatasinya, dibutuhkan komitmen dan kerjasama sinergis antar seluruh elemen bangsa. Narkoba sudah sangat sampai ke titik nadir. Karena itu kita jangan main-main dengan narkoba ini. Kita harus mendukung BNN kaitan dengan mencegah dan memberantas peredaran narkoba. Semua kita rakyat Indonesia harus berangkat dari semangat kebersamaan. Jadilah mata, telinga, atau indera lainnya dari BNN. Menurut Ruhut, Parlemen akan terus mendukung gerakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba demi terselamatkannya generasi muda, calon penerus, dan tulang punggung pembangunan bangsa. Kaitan dengan narkoba ini saya teringat yang namanya Wawasan Nusantara. Satu pandang dari Sabang sampai Papua. Begitu juga pencegahan dan pemberantasan narkoba ini. Kita harus equal, kita harus satu pandang menghadapi ini. Karena itu, marilah sekali lagi saya katakan, kita kepanjangan tangan BNN, kita bantu mereka. Memang narkoba ini harus kita perangi. Saya mohon, sampaikan kepada semua, jangan coba-coba narkoba. Ini sangat berbahaya dan ini sangat merusak generasi muda, otomatis merusak bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai. Perangi narkoba, yes! Masalah narkoba telah menguras sebagian energi bangsa ini. Namun janganlah menyerah. Bersama kita bergandengan tangan mewujudkan harapan bersama menuju Indonesia negeri bebas narkoba. Demikian pemirsa, telah Anda saksikan program Badan Narkotika Nasional Indonesia Bergegas. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Saya Indah Stiani, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.